Assalamualaikum teman-teman. Kalau kemarin kita sudah menyaksikan ya fenomena lancangnya sang imam besar Masjid Istiqlal. Yang dimana beliau mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama benar. Kemudian muncul lagi Abah Aos yang mengharamkan doa dan dukungan untuk Palestina. Ya bahkan dianggap sebagai dosa besar. Kali ini ada lagi nih yang tidak kalah lancang juga ya. Ini ada sebuah screenshot ya kutipan dari akun Fufu Fafa. Ya dimana akun Fufu Fafa itu menghina Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini akun ya yang sebenarnya sedang viral saat ini teman-teman. Ya, akun Fufu Fafa. Ya. Dan kalau kita melihat ya berita-beritanya, ini lagi-lagi ya teman-teman. Ya. Coba kita simak lebih dulu. Jadi ini teman-teman ya, ini Fufu Fafa hina Nabi, ya tanda tanya. Pada 20 Januari 2018 akun Fufu Fafa mengomentari sebuah postingan di Kaskus. Postingan itu mengatakan sebagai pemimpin tapi kok tidak memberi tauladan yang baik. Bukannya membudayakan transport ramah lingkungan, tetapi malah menambah polusi. Nah, Fufu Fafa lalu memberikan komentar. Mau lo pakai unta kayak junjungan lo ya? Ini dia. Ini balasannya teman-teman. Ini diposting ya, ini di-tweet ya oleh akun bernama Fufu Fafa. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Diksi seperti ini sebenarnya ya merupakan diksi perendahan ya, perendahan. Nah teman-teman ya di sana dia mengatakan bahwa emang kamu mau memakai unta ya kayak junjungan kamu ya, jadi diksi seperti ini ya seolah-olah kita ini memahami bahwa dia sendiri tidak menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai junjungan ya, namun lebih kepada penghinaan di sini ya, merendahkan. Dan ini sudah jelas ya adalah nada-nada merendahkan. Sebetulnya sudah banyak kita bahas ya bahwasanya orang yang menghina Allah, orang yang menghina ayat-ayat Allah, orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu sudah jelas teman-teman. Ya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat ke-65 sampai ke-66 yang berbunyi, katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah kemudian Rasulullah kamu berolok-olok, kamu menghinakan itu semua? La ta'taziru ya, tidak usah kamu minta maaf. Sungguh kamu telah kafir sesudah kamu beriman. Jadi sudah jelas sekali ya ayat di sini ya terhadap orang-orang yang menghina, orang yang merendahkan, dan orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Jangankan menghina, mengolok-olok saja ayat Allah ya, menghina, mengolok-olok Allah ya, Rasul dan ayat-ayatnya diolok-olok. Itu sudah dikategorikan kafartum ba'da imanikum. Sungguh dia telah kafir sesudah beriman. Ya Allah tegas menjelaskan akan hal ini teman-teman. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Al-Harrami di dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul. Beliau mengatakan bahwa Abu Bakar Al-Farisi salah satu ya seorang ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan bahwa telah sepakat kaum muslimin itu ya akan sanksi bagi mereka ini yang menghina Nabi Muhammad SAW itu dengan dieksekusi. Ya, sebagaimana ya orang-orang yang menghina kaum muslimin ya itu dicambuk. Orang-orang mukmin itu dicambuk. Jadi orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW itu adalah dieksekusi. Ya, kemudian orang yang menghina orang-orang mukmin itu adalah dicambuk. Dan itulah hukum yang tepat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Al-Harrami di dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul. Teman-teman, jadi sudah jelas sekali ya, di dalam hukum Islam itu sangat tegas dan jelas sekali bagi penghina, bagi orang yang merendahkan ayat-ayat Allah, orang yang menghina Rasulullah, kemudian orang yang mengolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya itu sudah jelas yang Allah sampaikan di dalam surah At-Taubah yang telah kita bacakan tadi. Ya baik teman-teman, sekarang coba kita simak sebuah video ya, tanggapan keras dari Habib Rizik Muhammad Syihab tentang fenomena akun Fufu Fafa ini. Ya, coba kita simak. Sekarang juga lagi, ayo ganyang Fufu Fafa. Ganyang Fufu Fafa teman-teman. Ganyang Fufu Fafa, sekarang juga. Fufu Fafa musuh demokrasi. Fufu Fafa musuh demokrasi, ya kata beliau. Fufu Fafa penyubur korupsi. Fufu Fafa penyubur korupsi kata beliau. Fafa anak haram konstitusi. Anak haram konstitusi. Fufu Fafa cukuplah sampai. Siap ganyang Fufu Fafa. Siap ganyang Fufu Fafa. Ganyang Fufu Fafa. Serang di medsos saudara. Hancurkan di medsos. Beliau memberi seruan teman-teman ya. Mujahidin medsos. Ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa. Betul? Takbir. Takbir.
tahu Fufu Fafa? Lu jangan ngomong. Beliau bertanya ya, ente tahu Fufu Fafa siapa? Kemudian beliau bilang, ente jangan ngomong. Sebenarnya siapa sih ya Fufu Fafa itu teman-teman? Ya kalian tahu? Ya, coba sampaikan jawaban kalian di komentar di bawah ya. Siapa sih ya? Saya nggak tahu. Siapa ya? Fufu Fafa itu siapa ya? Lu nanya gue ditangkap. Itu anak siapa? Lu jangan nanya. Lu jangan apalagi bapaknya. Lu tanya gue. Lu jangan pakai nanya. Setuju gak? Emang ada di KUHP pasal Fufu Fafa? Gak ada, saudara. Udah tuh nyanyiin lagi tiap hari. Kalau nggak salah ini ya acara kegiatan yang kemarin ini Maulid Nabi ya. Di medsos saudara pokoknya nyanyiin terus, setuju gak? Sekarang teman-teman mari kita lihat beberapa cuitan ya dari akun Fufu Fafa ini ya. Jadi ini teman-teman ya beberapa screenshot yang dirangkum oleh para netizen teman-teman ya. Ini kita bisa simak, kita baca. Ini kita bisa baca namanya Fufu Fafa. Nggak selesai lanjut deh. Ini 2014. Ini ya mungkin nuzulnya mungkin memang ya susu atau susu apa kacap atau apa yang memang saset yang gantung ya mungkin ya, tetapi lagi-lagi ini membuat orang traveling teman-teman. Astagfirullah, ntar ada gunung susu, gunung yang menyerupai, segini saja ya teman-teman ya. Kalau kalian mau melihat lebih banyak lagi cuitan-cuitan dari Fufu Fafa, silakan kalian searching sendiri Google. Banyak kok itu. Jadi itu tadi ya teman-teman, betapa tegas dan kerasnya tanggapan dari Habib Rizik Syihab tentang fenomena akun Fufu Fafa ini. Ya sebenarnya saya pribadi ya saya juga belum mendapati atau belum secara pasti mengetahui siapa di balik akun Fufu Fafa ini. Ya, tak perlu saya membicarakan tentang lebih jauh tentang akun ini ya. Kalian pasti sudah mengetahui lebih jauh ya. Tetapi satu hal yang pasti ya, bahwa ini kan merupakan akun ya. Akun artinya namanya akun dan merupakan cuitan-cuitan ini tuh cuitan-cuitan sejak lama sebenarnya ya, sekitar tahun 2014 kemarin lah ya. Artinya ini ada seorang netizen ya yang mengungkap tentang cuitan-cuitan tersebut yang dimana ada begitu banyak cuitan dari akun Fufu Fafa ini yang bersifat tendensi, yang bersifat menghina suatu person seseorang yang tentu ya di situ juga tidak disebutkan siapa namanya. Tetapi lagi-lagi ya banyak netizen ini yang bisa menyimpulkan dari ciri-ciri fisik, dari keadaan, dari suatu keadaan orang tersebut. Jadi para netizen ini sudah cerdas teman-teman, bisa menyimpulkan siapa yang dimaksud oleh akun dari Fufu Fafa itu. Ya kemudian juga ada cuitan-cuitan di akun itu yang kalau saya rasa di situ sih ya, lebih mengarah kepada sensitif ya kayak 18 plus begitu. Ada kata-kata disebut seorang wanita, anggota tubuh wanita dan sebagainya. Jadi hal inilah yang sebenarnya menjadi cukup viral ya di negeri kita ini ya, akun Fufu Fafa ini. Tapi terlebih lagi ya, entah siapapun yang pemilik akun ini ya mungkin ya saat ini kita bisa lolos dari pandangan manusia atau penilaian manusia ataupun hukuman manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang zalim. Ya, itulah satu hal yang perlu kita pahami dan satu hal yang perlu kita yakini. Bahwa ya kita mungkin saat ini bisa lolos. Tetapi suatu saat lambat atau cepat ya pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan ya tabir hijab itu, teman-teman. Jadi lepas dari itu semua ya, lepas dari pro dan kontra ini ya, lepas dari kerisuhan dan kekacauan yang disebabkan oleh akun Fufu Fafa ini ya, mari kita doakan negeri ini. Semoga tetap adem ayam, tetap ramah ya, tetap kondusif tentunya dan tentunya tetap baik-baik saja ya. Dan terakhir teman-teman, mari kita simak sebuah percakapan dari Bung Rocky Gerung ya tentang fenomena akun Fufu Fafa ini. Ya, mari kita simak. Ada rumor juga akun Fufu Fafa ini diviralkan buat upaya Gibran bakal dilantik. Abang itu terlalu ekstrim, pendapat itu gimana? Oh jadi ada teman-teman sebuah opini ya atau dugaan dari netizen itu bahwa akun Fufu Fafa itu berasal tadi dari nama yang disebutkan oleh Bapak tadi itu Gibran ya. Tetapi ya ini terlepas dari apa kebenaran atau tidaknya ya, karena ini kan belum dibuktikan secara fakta dan datanya teman-teman. Tetapi ini hanya berupa opini dari para netizen.
Ya, ini hanya berupa asumsi. Jadi ini seandainya berkata ya orang ini berkata tadi. Gimana pendapat coba Rocky Gerung kita dengar? Ya memang tidak boleh dilantik kan. Lo kan Sebagai wapres. kenapa? Sebagai wapres. Ya iya, kan dalam hukum ada ya itu kan masa lalu. Lo justru itu namanya novum. Novum. Ya novum barang seandainya diketahui dari awal, maka tidak mungkin dia dicalonkan kan. Kan seandainya Fufu Fafa ini dibocorkan pada waktu Mahkamah Konstitusi misalnya, ya pasti Jokowi nggak mau ambil resiko. Udah jangan kamu jadi dan bahaya nanti. Jadi berpikir harus begitu. Seandainya diketahui dari awal, di dalam hukum ada pengertian itu. Iya, Jadi artinya ada yang diselundupkan, ditutupi itu. Iya, iya. Nah, sekarang terbuka. Kan mestinya Gibran pada waktu itu di watch tuh. Oh ini akunnya Gibran gini. Maka Gibran sendiri tahu, wah bahaya nih. Jadi jangan deh gua nggak mau maju kan. Karena dia tahu impact ethically impact dari akun itu kan. Iya, iya. Kan mestinya dibilang, waduh, saya menghina Pak Prabowo kok, saya menghina perempuan, masa saya masih dicalonkan. Nah seandainya Gibran tahu pada waktu itu, bukan seandainya publik tahu pada waktu itu, diberitahu pada Gibran mungkin menghindar. Iya. Atau Jokowi makanya akan larang. Tapi kan udah terjadi, maka mesti diasumsikan bahwa tidak pantas seseorang itu di dalam kapasitas seperti Gibran itu memimpin republik. Udah ya soal di impeach segala macam kan dianggap bahwa ya impeach. Karena memang ya teman-teman kalau kita lihat ada banyak begitu cuitan dari akun Fufu Fafa itu ya benar-benar aduh bikin geleng-geleng kepala ya teman-teman ya. Iya tetapi dibatalkan nggak ada cara, ya pasti ada cara dong. Kan nggak mungkin sesuatu itu yang kontroversial nggak ada caranya kan. Nah, pakar-pakar hukum itu merasa nggak ada caranya. Ya memang nggak ada caranya. Soeharto juga nggak ada caranya pada waktu itu tuh karena dia legitimasinya kuat. Iya. Tapi bisa pada akhirnya. 80%. Ya tapi ada aja orang seperti Harmoko proses di DPR. Iya. Ya itu Pak. Dan ya Kan- sepanjang sejarah memang kan cuma 2 presiden ya yang pasca lengser akhir dia nggak punya partai gitu kan. Pak Jokowi dan Pak Habibie. Ya nggak ada soal kan, tapi Pak Habibie kan bukan itu soalnya tuh. Jokowi adalah soal pelanggaran konstitusi, soal dinasti kan, semua itu jadi genre baru untuk menilai kapasitas etis seorang pemimpin. Iya. Dan dia nggak lolos dari segitu. Ya tapi kan Anda kan cuma bicara etikabilitas. Oke, gua ngomong intelektualitas tuh. Konsepnya batal semua, nggak ada satupun konsep yang bisa dibilang secara intelektual. Ya, tapi kan elektabilitas tinggi. Ya silahkan pakai elektabilitas kalau nggak mau pakai intelektualitas dan etikabilitas. Artinya, iya, ya ini jadinya kan. Kan Iya. Jadi itulah tadi teman-teman ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Insya Allah kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.